Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Praetno, Rektor Universitas Azkia. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 kepada SBLF, khususnya kepada Endo Anderson yang telah membawa SBLF menjadi sebuah lembaga kajian, lembaga survei yang ternama, yang terkenal, bahkan terakurat sampai saat ini, khususnya melaksanakan berbagai survei-survei pilkada dan juga pemilu dan pilpres di Sumatera Barat. Sukses selalu SBLF, sukses selalu Edo, terus lanjutkan perjuangan, lanjutkan profesionalnya, sukses. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praetno MSc, yang alhamdulillah pada hari ini beliau dalam jadwalnya sudah mengakhiri masa jabatan beliau dalam periode 2016-2021. Jadi secara total beliau sudah hampir 10 tahun mengabdikan diri sebagai kepala daerah di Sumatera Barat. Dan kami dari Sumatera Barat Leadership Forum, saya ucapkan terima kasih banyak sudah disambut oleh Pak Gubernur dan teman-teman yang sudah hadir dalam ruangan ini. Dan ada sebagian banyak di live streaming YouTube hadir kali ini. Pak Gub, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari sekian banyak perpisahan Pak Gub, mungkin kami sebagian dari yang anak muda yang minta izin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub sudah mengakhiri masa jabatan dengan sangat baik, alhamdulillah. Dan kami pun di SBLF sudah melakukan riset di Agustus lalu, menanyakan pada 2.000 sampel responden Sumatera Barat yang dengan bentuk pertanyaan bagaimana evaluasi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada pandangan Bapak Ibu dalam rank sangat puas sampai sangat tidak puas. Kami mengakumulasikan itu ada 88,8% dengan total puas dan hanya ada 11,2% dengan tidak puas dan sangat tidak puas. Kali itu apresiasi dari masyarakat Sumatera Barat, walaupun tidak terasa secara gaung euforia perpisahan Pak Gub, tapi secara real di bawah masyarakat sudah mengapresiasi atas kerja ini. Pertanyaan Pak Gub dari hal yang ingin kami tanyakan, ada pertanyaan-pertanyaan muncul di sebulan terakhir ini tentang legasi yang Bapak Gub tinggalkan di Sumatera Barat selama 10 tahun ini. Ada beberapa poin Bapak pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan bencana. Bisa dijawab secara keseluruhan atau sebagian Bapak? Ya, jadi begini Edo ya, kan terkait legasi. Ada yang mengatakan legasi itu bangunan, ada bangunan yang bangun bukan kita, bukan gubernur, asal ada uang bisa dibangun. Tapi mencari uang ada baru bagus. Tapi kalau legasi dalam bentuk bangunan kan yang membangun desainer, ya arsitektur, kemudian kontraktor. Jadi itu kan dimana-mana. Tapi yang legacy itu yang saya maksud bisa kita apresiasi kalau itu memberikan dampak bekas kepada masyarakat untuk perbaikan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu baru. Tapi kalau legacy hanya berupa patung fisik itu kan kayak berhala aja, sesuatu yang ada tapi kan hanya untuk dia tidak ada apa-apa dengan uang. Jadi itu yang pertama. Yang paling cocok menyebut rasa dampak pengaruh dari kebijakan sebagai gubernur adalah masyarakat. Jadi tak mungkin itu saya akan
katakan, oh saya merasa ini, padahal praktek tidak merasakan sesuatu. Jadi sudah maka menilai sesuatu itu dari masyarakat. Kita terkait masalah Tuhan, tahan, terus doa udah itu aja. Terus sama plus doa udah. Jadi kalau misalnya mau dipaksa juga, ya, saya gambarkan masih tanggap darurat, masuk rehab rekon akibat gempa plus tsunami mental. Kalau dari segi pemerintah, ya dari segi pemerintah, kita opini keuangan kita disclaimer. Nah itu saya berubah dari disclaimer naik WDP, naik WTP, nah jadi itu legasi juga memberikan sebuah sistem konsep untuk bekerja dalam laporan keuangan yang benar, sehingga untuk ke depan tinggal nerusin aja. Jadi gubernur yang ke depan tinggal meneruskan apa yang sudah saya kerjakan, orang-orang udah siap, udah mampu dan bisa, tinggal kita kawal, kita kontrol untuk supaya on the track terus, gitu kan. Nah, itu juga waktu 2010 pendapatan per kapita 15 juta per orang. Nah sekarang sudah 347 juta, naik 3 kali lebih, gitu kan. Nah itu kan memberikan suatu gambaran upaya kita mensejahterakan masyarakat dengan berbagai macam cara. Nah, cara yang sudah dibakukan, disistemkan oleh pemerintah ini juga satu peninggalan juga, legasinya peninggalan kepada ke dalam untuk supaya dia bisa meneruskan sehingga naik terus. Nah, di antaranya pendapatan ada bicara inflasi. Satu-satunya gubernur yang 3 kali mendapat penghargaan nomor 1 inflasi penerimaan Sumbar. Dan di luar itu kita dapat nominasi terus. Nah itu kan mengendalikan inflasi dengan TPID bersama BI itu kan ada sistem juga. SKPD kerja untuk mengendalikan cabai. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kita 5 menit lagi, salah mulai, Pak Prof. Yep. Siap, makasih Prof. Terus Cananya pematerian Anies Baswedan begini. Menyesuaikan apa? Dibiarin aja kayak gitu. Iya. Karena langsung masuk.
Niat. Kadang orang beda putih dan dua daerah itu kena nak dua. Ini gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prof, kita bisa mulai, Prof? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini yang berbahagia setelah menunaikan salat Isya berjamaah, kita dapat mengikuti rangkaian pembukaan dari Sumber Leader Mentoring Camp yang pada malam hari ini dengan sangat berbahagia dan kita sangat berbangga hati dapat dihadirkan Bapak Profesor Dr. Irwan Prayitno, MSc Psikolog yang telah berkenan hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Salam juga tercurah di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah teladan sepanjang zaman kita bersama menjalani beliau, melakukan risalah perjuangan beliau insyaallah. Baik, dalam agenda ini mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan disempurnakan dengan Al-Qur'an Al-Fatihah. Amin. Baik, Bapak Prof dan peserta Sumber Leader Mentoring Camp yang berbahagia, alhamdulillahirabbil. Sebelum kita masuk rangkaian paparan dan orasi dari Pak Prof Irwan Prayitno, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak dan menyampaikan dulu informasi secara umum. Pelaksanaan Sumber Leader Mentoring Camp alhamdulillah sudah masuk dalam tahap pembukaan. Dalam proses awal pendaftaran kita menargetkan untuk 100 orang, tapi H+1 itu sudah tercapai target 100 itu. Karena memang pendaftaran sudah kita buka sampai
hari ke-7 itu tercapai sampai 200 peserta, dan kita alhamdulillah bersyukur peserta sudah mendaftar dan terrekod data yang sudah kami dapatkan. Konsep dari sumber leader mentoring camp itu mungkin informasi juga untuk Pak Prof dan teman-teman sekalian sudah sampaikan kemarin. Kita ada 4 kelas mentoring, ada kelas mentoring politik yang diasuh oleh Pak Dr. Kakanda kita, Bang kita, Dr. Irfan Aulia, ada kelas wirausaha diasuh oleh Dr. Adli, kelas kepelaporan diasuh oleh Dr. Handi Riza, kelas pemberdayaan nagari diasuh oleh Pak Sultani MSI. Alhamdulillah kita kemarin sudah memulai rangkaian Timurama yang pelaksanaan panduan dan sudah seperti yang disampaikan kemarin kita 4 malam ini berturut-turut akan menghadirkan keynote speaker para tokoh bangsa, tokoh daerah kita terutama di Sumatera Barat yang sudah berkiprah sebagai gubernur, wakil gubernur di Sumatera Barat dalam rangkaian insya Allah dari mulai Buya Gubernur, Uda Wagub, Pak Prof IP, dan dalam schedule kita akan menghadirkan Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, dan insya Allah dalam rangkaian pembukaan ini memotivasi kawan-kawan, menginspirasi teman-teman bahwa ada guru, ada mentor, ada ustadz juga yang menjadi kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda sekarang untuk punya panutan, tauladan dalam karir, dalam kepribadian. Dan 4 malam ini kita ingin menyerap informasi, menyerap wawasan, menyerap ketauladanan dari para tokoh bangsa ini. Untuk malam hari ini, dan seperti tambahan informasi Pak Prof, kita mentoring ini dalam 8 pekan, 8 sesi. Jadi konsep kita agak berbeda Pak Prof, kata-kata kita belajar. Kalau konsep pelatihan 1 hari selesai ataupun nyimak-nyimak talk show inspiratif itu rasanya akan kurang terserap dan kurang teraplikasikan nanti ilmu, dan kita tidak bisa mengontrol secara penuh apa-apa sudah terimplementasikan dari apa yang sudah terserap dari informasi itu. Dan kita akhirnya memformulasikan dalam bentuk mentoring 8 pekan. Nanti ada agenda ngecamp Pak Gub, Pak Prof, 1 hari 1 malam dalam rencana, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Pematangan, penggodokan, nyati kata memang outputnya kita membangun soliditas, kolaborasi, dan implementasi aksi. Dan sebulan terakhir itu adalah teman-teman ini Pak Prof akan diminta untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang sudah dibahas bersama dengan mentor, agar 1 bulan itu bisa terimplementasikan. Jadi proyeknya tidak terlalu berat-berat, yang sederhana, tetapi bisa teraplikasikan dan dimonef oleh mentor-mentor selama sebulan itu. Jadi lebih kurang 3 bulan ini Pak Prof kita bersama dengan adik-adik ini, 100 lebih ini kita bersamai. Mudah-mudahan dengan harapan mereka punya semangat yang baru, punya langkah yang baru, dan kita akan ikat teman-teman ini Pak Prof untuk kebersamaan kita dengan kolaborasi-kolaborasi yang bermanfaat untuk Sumatera Barat. Dan insya Allah program ini tidak hanya di batch 1 ini Pak Prof, kita bertarget akan sampai ke batch 2, batch 3. Untuk batch berikutnya itu kita libatkan adik-adik ini sebagai panitia Pak Prof. Jadi mereka ini alumni tetapi juga akan membantu kita sampai tahap-tahap selanjutnya. Sudah kami sampaikan ke mereka Pak Prof bahwa agenda mentoring ini seperti agenda kebersamaan kita, tidak ada yang perlu dilayani lebih di sini. Mentor, mente, adik-adik itu sama deh. Kita sama-sama belajar, sama-sama mempersamai agar memang kita bisa sama-sama meraih manfaat dari agenda seperti ini. Dan komitmen kawan-kawan Pak Prof alhamdulillah sama. Jadi tidak ada yang dininabobokan, dinyamankan betul, karena semangatnya memang semangat untuk belajar. Minta pada Pak Prof seperti yang sudah disampaikan dalam surat, agar menyampaikan pesan-pesan orasi kepada kami, anak-anak bagi beliau mungkin, Pak Prof dan adik-adik, agar memang bisa mempunyai semangat yang baru untuk memulai semangat kolaborasi, semangat aksi di masyarakat. Itu saja mungkin Pak Prof pengantar dari kami untuk informasi. Waktu dan tempat diserahkan pada Pak Prof. Dalam waktu setengah jam Pak Prof kita alokasikan, dan setengah jam kurang mungkin kita alokasikan untuk tanya jawab, dan itulah jam 9 lewat sedikit kita sudah bisa selesai.
Itu saja mungkin pada Pak Prof dan teman-teman, kita simak bersama-sama, dan ini tayangannya live di YouTube. Kebetulan di YouTube kami di Edo Anderson, karena di YouTube SBLF lagi ada masalah dan bisa dinonton oleh banyak pihak bersama-sama. Jadi mungkin Pak Prof, kita berikan waktu dan tempat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Pak Prof Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat 2010-2021 dan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Akia. Kepada beliau kita persilakan. Baik, terima kasih Saudara Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur bisa bertemu malam ini, dan tentu kita berharap pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan berikutnya juga salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Edo yang telah mengundang saya pada kesempatan malam hari ini. Jadi saya coba biasakan kebiasaan saya berpantun ya, Edo ya. Lanjut, Terasa Prof. letih, Adik nih, Prof. rasa letih pulang dari ladang. Naik Honda tak punya klakson. Terima kasih saya telah diundang, khususnya kepada Edo Andrewson. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Edo ya. Dan kemudian saya juga bangga nih kepada panitia, artinya kepada generasi muda yang menggagas kegiatan ini, dan ini adalah suatu apresiasi ya, karena pemuda ini harus produktif, harus kreatif, harus inovatif, harus inisiatif, dan harus memiliki kegiatan-kegiatan yang bernilai positif juga ya kepada generasi muda. Ini patut kami banggakan pada panitianya juga generasi muda. Buah mangga, buah pepaya, buah yang muda dimakan unggas. Kami bangga kepada panitia karena para pemuda yang menggagas. Di malam sunyi pergi meronda, selalu berhenti di tiap sisi. Acara ini pemuda untuk pemuda, satu aspirasi, satu inspirasi. Jadi luar biasa, dan tentu harapan kita ya, Edo dan teman-teman, dengan menggagas kegiatan ini bisa sukses. Amin. Ya, sukses, melakukan pembinaan kepada generasi muda, dan tentu harapan kita sukses juga masa depan bangsa ini. Karena bangsa ini masa depannya tergantung dari generasi muda yang ada pada saat ini. Kalau dimakan roti bermeses, dimakan selada juga milasa. Saya doakan semoga acara ini sukses, sukses pemuda, sukses bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak pakai PPT ya, PowerPoint, karena Saudara Edo juga melarang saya pakai PPT, ceramah aja lah Ustadz katanya, saya ceramah aja lah ya. Dan juga baru kemarin dikasih tahu juga, ini saya masih belum bisa mendudukan makna mentor yang dimaksud ya kan, mentor pembimbing, guru, ustadz ya, atau siapa begitu ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah dalam kesempatan ini dalam judul yang diberi adalah urgensinya mentoring bagi generasi muda. Nah, sebelum itu ada beberapa poin. Poin pertama adalah tujuan hidup. Ya, ini generasi muda ini harus punya tujuan hidup.
Kalau ibadah udah pasti ya, tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Tapi rincian dari ibadah yang membuat kita sukses dunia akhirat itu masih jelas tujuannya. Nah, kenapa saya mengawali dengan tujuan? Karena begini, kalau kita nggak punya tujuan, itu nggak jelas arah. Melangkah kemana, kita mau apa, buat apa, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Ibarat kalau kita keluar rumah, nggak punya tujuan, bisa nyasar kemana-mana dan nggak jelas sampai di mana dan sampai kemananya. Tapi kalau kita punya tujuan, saya mau ke Bukit Tinggi, jam sekian, acara atau kegiatan dan sebagainya di Bukit Tinggi, langsung saya punya jadwal, malam hari saya siapkan, besok pagi jam berapa harus pergi, diperhitungkan nggak terlambat. Kemudian sampai di jalan juga terarah, tertuju, sampai kepada tujuan yang kita tuju. Jadi harus ada tujuan, ada milestone, ya, ada suatu guideline, ya, ada suatu cara ya yang akan kita lakukan ketika tujuan itu sudah ada. Sebetulnya kalau saya ditanya, karena saya dididik oleh orang tua, bapak ibu saya dosen, maka anaknya juga dibentuk untuk jadi dosen. Jadi waktu saya SMA itu sudah punya tujuan ingin jadi profesor. Jadi profesor, guru besar, dosen, guru itu aktivitas saya yang sebenarnya. Kalau gubernuran nih sampingan, ya, anggota DPR RI 3 periode juga sampingan. Kenapa sampingan? Karena sementara aja. Ya cuman 10 tahun, cuman 13 tahun. Tapi kalau guru insya Allah sampai kita tua, ya sampai kita meninggal. Nah itu tujuan saya. Jadi saya waktu masih jadi politisi, ya karena saya tahu pasti politisi sementara, karena yang akan saya jalani adalah sebagai pendidik, langsung saya tetap kuliah sampai S3, kemudian tetap mengajar, akhirnya termasuk muda saya jadi profesor 40-an. Dibandingkan apalagi para politisi, dibanding akademisi pun saya masih termasuk muda. Nah, jadi karena punya tujuan, tamat kuliah langsung buat pendidikan, namanya Askia. Karena itu tujuannya, dia jelas arahnya. Yang saya lakukan satu persatu. Nah, jadi untuk bermanfaat kepada orang dengan tujuan sebagai guru. Nah, kemudian dikembangkan menjadi politisi juga untuk bermanfaat bagi orang. Menjadi eksekutif gubernur untuk bermanfaat pada orang. Jadi ini satu kegiatan yang punya korelasi. Oke. Kembali ya, yang ingin saya sampaikan, kita harus punya tujuan. Mau jadi apa? Bermanfaat bagi orang apa bentuknya? Kalau kita pretelin tentu berhasilnya kita mencapai tujuan itu tentu kita kaitkan dengan potensi yang kita miliki, bakat dan minat yang kita miliki, dan kita arahkan sehingga kita bisa sukses. Oke, tujuan, ya, tujuan penting, punya tujuan harus, arahnya kemana. Duduk di beranda makan bakwan, saus merah terkena baju. Kita pemuda harus punya tujuan, kemana arah yang akan kita tuju. Jadi kemana itu harus jelas. Ya. Jangan, kalau mau jadi wirausahawan, jadi wirausaha. Nggak apa-apa, nanti kuliahnya masuk ke ekonomi, ke manajemen, ke bisnis, dan sebagainya banyak. Ini mau ke wirausahawan, masuk ke MIPA, nggak nyambung. Mau ke wirausahaan, masuknya ke UIN, nggak nyambung. Ilmu dengan apa yang dituju, nggak beririsan, nggak ada benang merahnya. Nah itu, ya nggak habis waktu ya kalau cari ilmu, tapi ya kurang efektif. Jadi kalau udah punya tujuan, ya itu mengarah. Oh mau jadi politisi, sekaligus politisi beneran, jadi aktivis dari awal. Masuk partai politik, kembangkan diri di situ, jadi itu politisi. Ya, tapi kalau bimbang ragu, nah itu yang kebanyakan pemuda. Makanya saya tekankan harus punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Apa saja yang positif, yang baik, yang bermanfaat bagi orang dan bagi kita.
Anak angsa lari ke ladang, anak itik jalan berdua. Tujuan hidup bisa bermacam bidang, tidak saja akademik, tapi bisa wirausaha. Jadi sebagai akademisi tidak selalu, wirausaha boleh juga, birokrat boleh juga. Anak rusa terkena jerat, lari ke telaga para temannya. Tujuan bisa juga jadi birokrat, bisa juga di bidang lainnya. Jadi apa saja? Jadi guru, jadi dosen, jadi ustadz, ulama, jadi birokrat, profesional, jadi politisi, apa terserah. Tapi mesti ada arahnya. Sehingga apa? Sehingga dengan tujuan yang kita canangkan, itu akan mengatur, menentukan, membantu arah apa dan bagaimana yang kita siapkan untuk mencapainya. Nah, jadi jelas satu persatu nggak habis waktu kita. Bersampan-sampan menuju muara, mencari tenggiri bersama teman. Mencapai tujuan perlu ada cara. Cara bisa teori atau pengalaman. Nah, oke ya. Nah, sekarang udah ya tujuan. Kita canangkan. Ya, kita declare pada diri kita mau apa, jadi apa. Apa saja terserah. Ya. Kalau terserah itu, kalau lebih pasnya sesuai dengan potensi, bakat, minat. Sesuai dengan karakter kepribadian. Ya, sesuai dengan kompetensi. Nah, itu boleh. Nah, itu secara ilmiah ya itu di-assess, ya dites. Kalau secara alamiah taunya ya kenali diri sendiri. Saya ini suka apa ya? Senangnya apa ya? Kerjanya apa? Maunya dan bisanya apanya? Itu jawab semuanya dan itulah yang insya Allah bisa kita kembangkan menjadi tujuan. Nah, oke. Sekarang ketika kita sudah punya tujuan, sebutlah ingin jadi pemimpin, ingin jadi pengusaha dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, ini baru masuk nih nanti kepada topik kita menjadi mentor ini. Ada orang belajar dari teori. Ya, misalnya dia bisnis, dia buka buku teori-teori bisnis. Bagaimana membuat model bisnis, dia cari rujukan model bisnis kanvas. Ada 9 elemen yang harus disiapkan. Ya, dari internal, eksternal dan seterusnya. Dia pelajari. Bagus. Oh, dia ingin menjadi profesional, dia baca buku teori 7 Habits, nah, dia baca, oh ini dia habits profesional apa yang mesti dia siapkan. Bagus. Dia mau jadi politisi, mau banyak buku-buku teori-teori tentang politisi. Oke, nah sekarang ketika kita ingin mencapai tujuan yang kita ingin capai, pendekatan membaca teori. Tadi saya katakan bagus. Tetapi tidak semua, jadi gini, bagus di atas kertas, bagus di atas konsep dan teori. Tapi ketika teori itu dipraktekkan, belum tentu pas, belum tentu bisa, belum tentu mengena, belum tentu tepat, belum tentu realistis, dan belum tentu mencapai hasil. Bagus teorinya. Dia buka teori, dia buka buku, baca sana, baca sini. Tapi ketika dipraktekkan nggak nyambung. Akibatnya gagal. Dia mencoba bisnis, dia buka cara untuk berbisnis, dia buka dulu teori mengenai kelayakan. Dia baca buku tentang feasibility study. Bagaimana kelayakan sebuah bisnis agar dia bisa bisnisnya untung. Dia buka, dia pelajari, dia buat proposal dan sebagainya, dijalani rugi juga. Berarti apa? Ada sesuatu something pada teori-teori yang kita baca. Apalagi teori datang dari barat, belum tentu cocok dengan kondisi kita di timur. Di barat pendekatan kapitalisme, kita tidak bisa murni dengan kapitalisme. Karena apa? Karena pendekatan isme ekonomi yang dibawa oleh barat tidak mungkin dan tidak sepenuhnya bisa dipakai di sini. Oke, itu teorinya. Tubuh muncul dari sana. Ada lagi dari ekonomi muncul dari pendekatan komunisme, sosialisme. Oke ya, banyak teori-teori. Atau Machiavellisme, nah banyak lagi ya. Nah, oke, teori-teori bisa, tapi belum tentu. Nah, saya sebutkan banyak ya contoh-contohnya. Jadi kalau saya pun mengajar,
Saya bacakan, ini teori A ya, ini teori B. Tapi saudara mahasiswa jangan ikuti penuh, yang Anda ikuti apa yang Anda pahami. Apa yang Anda mengerti, buat benang merah dari apa yang saya sampaikan, kemudian coba ambil poin-poinnya dan coba praktekkan. Cocok, kerjakan, sesuaikan dengan keadaan. Nah, baru pas. Nah, oke. Itulah kelemahan teori dalam rangka mencapai tujuan yang kita tuju. Belum tentu semuanya realistis dan visible untuk kita terapkan. Itu teori. Nah, kemudian pengalaman. Tadi kan kalau teori di atas kertas. Pengalaman dari praktek kita bagus juga. Ya, pengalaman. Kita punya pepatah di Minang, alam tak kembang jadi guru. Jadi pengalaman-pengalaman kita jadi guru. Bagus. Kita ingin bisnis, dari pengalaman kita gagal, jatuh bangun, jadi ilmu, bagus. Kemudian kita melakukan suatu kegiatan, apapun yang kita kerjakan, kemudian ada pengalaman yang kita peroleh, kemudian pengalaman itu jadi ilmu dan pelajaran, ibroh dan hikmah, bagus. Saya juga gunakan juga. Ya, tadi teori pun dalam hidup saya pakai juga teori itu. Apalagi teori-teori manajemen SDM yang merupakan kepakaran saya, itu juga saya pakai dari teori. Saya pakai juga. Pengalaman tentu, oh kalau begini gagal, oh kalau begini bisa, oh begini enggak. Boleh juga, bagus. Pengalaman. Nah, cuman kalau kita belajar dari pengalaman, habis umur kita. Ya habis waktu kita. Jadi kenapa habis? Karena untuk mendapatkan sesuatu dari pengalaman kita itu perlu waktu dan perlu pengorbanan yang besar. Masa kita mau sukses rugi dulu? Kalau kita mau dagang untung, masa kita rugi-rugi dulu sehingga rugi-ruginya kita pelajari dari pengalaman, kemudian kita evaluasi, kita ambil manfaat dan mudaratnya, positif negatifnya, baru kita untung. Ya kalau maunya kita jangan rugi dong kalau mau usaha. Tapi kalau dari pengalaman kita berkorban banyak, waktu kita pun habis, dan belum tentu belajar dari pengalaman itu cocok. Bisa jadi belajar dari pengalaman, yang dipelajari pengalaman yang salah. Yang kita anggap betul, pada orang lain menganggap salah. Caranya kita dapat dari pengalaman mendapatkan keuntungan. Tapi caranya ternyata menurut orang lain salah. Nah itu pula kelemahannya. Untung kata kita, tapi kata orang salah. Nah itulah ruginya kalau kita belajar hanya dari pengalaman. Makan ketupat elok dibelah, dengan teman makan berlima. Dari teori bisa tepat, bisa salah. Dari pengalaman makan waktu lama. Ya, jadi makan waktu lama pengalaman. Bagus, teori bagus, pengalaman bagus. Ya, jadi kita pengalaman pun ada gagal, ada sukses. Perlu waktu untuk mempelajarinya kenapa kita gagal, dan bisa jadi kita mempelajari yang gagal itu nggak pas juga cara mempelajarinya. Mengevaluasinya nggak pas juga karena kita belum punya ilmu dan pengalaman juga untuk bisa menilai bagaimana cara dagangnya bagus, cara beraktivitas yang bagus, yang sesuai dan sebagainya. Jauh ke Tegal pergi reses, beli sepatu dibeli dasi. Pengalaman gagal dan juga ada sukses, perlu waktu untuk evaluasi. Jadi perlu waktu untuk evaluasi sehingga kalau kita mencapai tujuan tadi dengan teori, dengan pengalaman, maka akan muncul trial and error. Coba salah, dan seterusnya. Ya, itik di sawah mencari makan. Terkadang di ladang tempat makannya. Coba dan salah bisa dilakukan, tapi kadang banyak ruginya. Banyak ruginya. Ya, ada evaluasi ada, tapi ya belum tentu evaluasi kita. Kalau guru mengevaluasi kita bisa benar karena guru sudah punya patokan, indikator penilaian. Kalau kita baru belajar umur 20-an, tamat kuliah, baru mulai mandiri, dari mana kita tahu ini benar salah? Evaluasi apa yang kita jadikan indikator? Dari Tanjung Pati ke Pangkalan, pandangan samar elok berhenti. Elok evaluasi dari kegagalan, belum tentu benar yang dievaluasi.
Nah, oke, ya, saudara sekalian. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Teori kadang nggak pas. Pengalaman kadang makan waktu dan bisa juga salah. Apa ya? Nah, barulah masuk apa yang diinginkan oleh Edo, oleh teman-teman, Yap. yaitu adanya mentor. Tapi mentor yang sukses. Mentor yang telah terbukti sukses. Mentor yang telah terbukti benar dan terbukti punya integritas, terbukti oleh orang-orang dan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang-orang. Nah, itulah belajar cepat, tiru aja itu orang. Jadi udah bergabung pada orang-orang yang sukses itu ada di dalamnya teori, ada di dalamnya pengalaman, ada di dalamnya bukti. Nah, contoh begini. Saya kuliah S1 psikologi. Tamat tahun 88. Langsung saya membuat Askia. Jadi Askia itu tahun 88 dibuat. Kalau saya buat dari nol Askia itu lama saya coba salah. Langsung saya ambil saja dari Nurul Fikri. Kenapa? Karena saya juga bersama Nurul Fikri juga waktu di Jakarta waktu kuliah. Ya, termasuk juga aktif bersama kawan-kawan dari Nurul Fikri. Saya ikut dalam sebagai guru, sebagai bimbingan tes konselornya ya dan sebagainya. Nah, dan sudah established pada waktu itu Nurul Fikri tahun 88 udah bagus. Ya, artinya yang mendirikan dari segi usia lebih senior kawan-kawan dibanding saya. Senior 4 tahun, 3 tahun lah ya. Nah, paketnya saya ambil dari Nurul Fikri. Karena Nurul Fikri kawan-kawan saya juga, ya nggak masalah. Hitung-hitungannya cuma hitung-hitungan bayar fotokopian, cetakan begitu. Ya, jadi saya ambil. Nah, sehingga apa? Sehingga saya tidak mulai dari nol. Langsung berlari cepat. Jadi nggak perlu lagi saya belajar salah. Ada belajar salah, ya belajar benar, gagal sukses ada dalam perjalanan. Pasti kan suasana Askia dengan Nurul kan pasti beda. Satu di Padang, satu Jakarta, dan pasti ada. Tapi sudah berkurang. Ya persoalan-persoalan karena sebagian sudah kita meniru dari yang sukses. Tidak ada salah kita meniru yang sukses. Kemudian setelah itu buat TK. Sama. TK SD pun kita punya jaringan sekolah Islam terpadu. Waktu itu belum ada namanya jaringan. Tapi saya juga termasuk orang yang membuat konsep tentang bagaimana Islam, sekolah terpadu itu. Bagaimana memadukan antara umum dan agama. Itu berapa kali waktu itu di Jakarta ngumpul. Nah, teman-teman duluan buat. Ya kita ambil juga. Nah, sekarang Askia udah maju. Itu SDIT, SMP IT yang ada di Sumbar ini hampir semuanya meniru dari Askia juga. Karena Askia yang paling awal, yang paling senior. Kita bagi gurunya, kita kasih kurikulumnya. Karena kawan-kawan juga. Kita bantu semuanya. Nah, ya sukses alhamdulillah. Kita tidak dari nol mulainya. Oke, itu contoh. Ya, contoh bagaimana kita tidak salah untuk meniru. Oh, saya jadi gubernur. Itu ingat betul saya, tahun 2010 itu. Saya datang ke Pak Gamawan Fauzi. Datang ke Pak Zainal Bakar. Waktu itu masih hidup beliau. Walaupun sudah kurang begitu sehat. Datang juga ke Pak Azwar Anas. Pak Hasan Basidurin. Ya, kalau Pak Harun Zain saya memang nggak datang karena beliau sudah tua dan saya juga nggak nyambung juga, nggak kenal begitu ya. Nah itu belajar apa caranya, bagaimana. Oh banyak menghadapi orang Minang. Pak Juwanas itu luar biasa pesannya kepada saya. Ya, Ananda Irwan, jangan lupa ya dengan keluarga. Ya, karena apa? Walaupun sibuk nanti kembali kepada keluarga, jangan ikuti seperti saya. Saya sudah terlanjur ya tidak begitu dekat dengan keluarga karena sibuk sehingga lupa dengan keluarga. Nah, itu ada dalam autobiografi yang beliau itu. Oh itu pengalaman luar biasa yang perlu kita tiru. Nggak perlu kita mencontoh dulu, mengerjakan dulu, gagal,
dalam berkeluarga karena kita sibuk ke sana kemari, setelah gagal baru sadar. Kemudian anak udah gede, semua udah jadi korban. Ya kita belajar aja dari orang tua. Oh ya betul. Beliau sibuk jadi menteri sampai ketua sampai ketua DPA waktu itu Dewan Pertimbangan Agung. Jadi gubernur, jadi wah macam-macam. Jadi ternyata itu suatu ilmu yang nggak perlu kita alami, gagal-gagal salah-salahnya kita ikuti. Nah, kemudian setelah ketemu dengan gubernur lain, saya di istana, duduk di sebelah saya Pak Karwo Soekarwo, Gubernur Jawa Timur. Ingat betul saya, ketika penghargaan dari Presiden SBY tentang lingkungan hidup, itu sekolah Adiwiyata, kemudian juga pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan sebagainya. Dari Jawa Timur puluhan, hingga 43. Kita Sumatera Barat nggak ada Sumatera Barat waktu tahun 2010-2011 itu. Belajar saya sama dia. Pak Gub, gimana Pak Gub bisa begini? Dikasih tahu 1, 2, 3. Saya catat. Terus saya bilangin, gimana? Ini udah itu Pak Gub. Tuh ada tuh staf ahli Menteri Lingkungan Hidup. Datang itu dia. Katanya, panggil. Undang dia ke Sumatera Barat. Ternyata kenal semua sama saya karena waktu di DPR RI saya ketua Komisi Energi Lingkungan Hidup. Ya udah, datang ke Sumatera Barat. Saya fasilitasi, panggil dinas pendidikan, temui kepala sekolah, dibuat roadmap, dibuat strategi, rencana, sebagainya. Itu dari belajar begitu, tahun depannya dapat 7 penghargaan sampai tiap tahun nambah 20, 30, 40-an nambah. Di istana itu dipanggil terus dari Sumatera Barat. Belajar dari Jawa Timur. Enggak cukup itu ke Pak Dekarwo. Ternyata dia juga punya beberapa keberhasilan, kesuksesan dalam menangani birokrasi, ya pergub-pergubnya segala macam. Saya ambil aja. Pak ambil ya, ambil deh. Kalau nggak sampai datang deh ke Jawa Timur, datang saya ke Surabaya bersama rombongan. Apa? Karena saya ingin lari cepat. Kalau saya belajar lagi dari gubernur, waktu cuma 5 tahun habis. Kenapa nggak kita tiru aja yang udah bagus? Nah, jadi Edo ya, ini bagus nih mentoring acara kita nih. Ambil aja tuh yang tokoh-tokoh yang udah sukses, tiru aja sama yang muda. Nggak ada salahnya kita meniru. Tentu kita kalau bisa meniru menjadi lebih hebat. Datang lagi ke teman saya, Aher. Wah, Aher. Itu mengenai opini publik, opini keuangannya, WTP terus. Belajar juga. Gimana nih, Kang? Bisa WTP terus nih. Bisa Pak Gub, gini cara gini katanya. Kalau mau gampang ambil aja tuh orang BPKP. Langsung. Saya ambil Pak Zainuddin, saya tarik dari BPKP, saya ambil Pak Satri yang sekarang ini Sekda, itu dari BPKP. Saya hire, saya panggil. Kemudian ditemukan dengan orang yang langsung tahu keuangan dari disclaimer. Jadi di disclaimer Sumatera Barat saya masuk 2010 itu disclaimer. Tahun depannya langsung WDP, berikutnya WTP sampai sekarang nih 9 kali berturut-turut dapat uang insentif dari pemerintah lebih 300 miliar. Itu niru yang sudah ada. Ngapain kita ngabisin waktu ya coba-coba salah ya. Kemudian juga sama, Lakip waktu saya masuk laporan kinerja pemerintahan. Itu 65 C nilai. Sekarang udah hampir A, BB udah hampir A, 80 lebih. Sama, kita panggil, saya datangin Menpan. Gimana Pak Azwar, waktu itu Pak Azwar Abu Bakar, yang dari Aceh, teman saya juga. Waktu di DPR orang PAN. Dia di Menpan, Menteri Pemberdayaan Peternak Negara. Udah nih Pak Gub, saya kirim aja nih orang, udah saya terima untuk berapa kali melakukan pelatihan-pelatihan mengenai outcome, bagaimana segala macam. Akhirnya Lakip naik nilai. Mengenai pertanian, saya belajar ke Pak Yassin Limpo, sekarang jadi Menteri Pertanian. Waktu dia Gubernur Sulawesi Selatan. Mengenai pertanian, akhirnya pertanian kita dapat juara terus Sumatera Barat. 5 besar terus. Kalau kata Pak Gubernur
Cahyokumolo, ini Pak Irwan nih 4L katanya. Kalau udah ada penghargaan 4L nih, lu lagi katanya. Yang 5 besar kita terus. Kenapa? Karena kita belajar dari orang yang sudah sukses. Kita tiru, kita ambil apa yang ada, kita kembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini Edo udah lewat nih, Dok. Gimana, Dok? Terus Lanjut, aja ya. Lanjut, siap. Gimana ya? Saya ingin mensukseskan programnya Edo nih. Jadi program Edo yang mentor dulu, ya ini mentor. Jadi panggil orang hebat-hebat yang terbukti sukses, tiru aja. Siap. Watak ketupat di atas nyiru, kalau keliru jangan diprotes. Satu cara yang tepat adalah meniru, tentu meniru orang yang sukses. Orang kita aja disuruh oleh Allah meniru Nabi kok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yardullah wa yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Tiru Nabi, karena Nabi itu udah terbukti sukses. Terbukti dunia akhirat sukses. Jangan kita trial and error. Coba-coba kalau nggak sholat gimana ya? Jangan. Udah pasti salah. Karena yang mencontohkan Nabi itu sukses, ya kita contoh aja. Contoh aja. Nggak ada ruginya. Nggak ada salahnya. Yang dicontoh yang benar, yang udah on the track. Tapi kalau yang dicontoh salah ya, misalnya Ananda di sini ini kan usia-usia anak saya nih, Ananda nih, teman-temannya Edo nih. Ada Irfan lagi, Irfan mantu saya lagi kan. Jadi tiru saja yang sudah ada. Yang ada pada saya, Irwan Praetno, yang bagus tiru, yang terbukti benernya. Kalau ada yang salah jangan ditiru. Kan enak aja niru orang itu. Yang benar ditiru, yang salah nggak ditiru. Kenapa? Karena yang sukses saya itu berasal dari gagal juga. Tapi gagalnya jangan Anda lakukan dulu. Kemudian Anda baru sukses, kan rugi. Kalau bisa Anda sukses langsung. Meniru dari orang yang sukses. Langkah-langkah apa yang dikerjakan, itu yang dikerjakan oleh kita. Jangan kemudian kita trial and error, coba-coba salah, rugi. Jadi saya waktu tahun 2010, itu program Pak Gamawan, saya pakai 100% semua. Program Pak Mali saya pakai semua. Pembangunan Masjid Raya saya pakai. Kelo 9 saya teruskan. Balairung semua jalan itu yang dibuat dari tahun 2007 ya, 2007 oleh Pak Gamawan itu saya teruskan. Tidak ada saya stop, saya berhentikan. Kenapa? Rugi. Kenapa? Yang sudah bagus ditentukan jalani, karena itu lebih cepat kita berlari. Oh nanti disebut kita meniru, biarin aja orang nyebut. Oh kita nggak punya prestasi, saya bilang. Kita justru dengan meniru itu akan bisa lebih hebat dari yang kita tiru. Dan tidak ada hukum, undang-undang, peraturan yang mempidana atau menyalahkan orang yang meniru, nggak ada. Ya, apalagi kebaikan-kebaikan yang ditiru, senang malah orang yang ditiru. Ya, sampai kemudian kita bisa mengatasi ya, melebihi dari yang ditiru. Jadi meniru orang yang sukses. Roti meses, roti regal. Kalau perlu ambil bungkusnya. Orang sukses memang pernah gagal. Kita tiru yang suksesnya. Jangan gagalnya. Gagalnya kita lihat, tapi jangan ditiru. Kita pelajari, jangan ditiru. Supaya kita nggak gagal. Nah, jadi gagalnya jangan diikuti. Larilah kadal ke dalam jerami, terbang kupu-kupu ke pohon kemangi. Pengalaman gagal yang mereka alami tidak perlu kita ulangi. Ya udah biarin aja. Oh Edo ada yang gagal, jangan diikutin. Yang berhasilnya ego yang kita ikutin. Gimana caranya? Pasti ada tracknya, ada prosesnya, ada sunatullahnya. Akibat itu dari sebab. Hasil itu dari proses. Proses benar, hasil benar. Sebab salah, akibat salah. Begitu adilnya Allah. Ya, jadi kita harus mengikuti yang benar, ya. Jangan mengikuti yang salah. Dan kemudian kita maksimal mendapatkan kesuksesan dari meniru orang, kita harus kembangkan juga. Jadi kalau mengembangkan itu kan tidak perlu dari nol. Ya, langkah kita udah jauh ke depan karena kita sudah mengikuti apa yang sudah orang lakukan secara benar. Dan hidup ini
Apa yang kita kerjakan itu berulang-ulang terus dari zaman dulu adanya manusia. Dari zaman adanya misalnya contoh pegawai negeri. Itu pegawai negeri itu dari zaman pegawai negeri itu aja kerjanya, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak boleh juga kreatif juga. Pegawai negeri udah ada aturan-aturannya. Jadi yang benar-benar itu udah ada ya. Kalau mau jadi pegawai negeri yang benar, yang berhasil, ikut yang benar itu, yang gagal jangan diikuti. Apa yang gagal yang diikuti? Ya, misalnya menyimpang, korupsi, tidak integritas, bandel, tidak ikuti aturan, nggak disiplin, nggak loyal, kan udah pasti. Itu ujung gagal itu, nggak ada yang berhasil. Nah itu yang begitu-begitu kan ditiru aja yang udah berhasil. Jadi kita jadikan model orang sukses dan kita kembangkan sesuai kebutuhan. Hasilnya pergedel melalui proses. Sudah disiapkan berbagai bahan. Kita jadikan model orang yang sukses. Kita ikuti dan kembangkan sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan kita baru kita akan sukses. Dan juga sesuai keadaan. Saluran selokan jadikan sepadan. Beberapa sisi diberi titik. Kita kembangkan pula sesuai keadaan. Kita bisa improvisasi jadi lebih baik. Nah, jadi kita bisa lebih baik. Tapi waktu kita, ya, tenaga dan pikiran kita bukan dari nol lagi, tapi dari sesuatu yang sudah ngikut niru dari orang yang baik itu. Nah, waktu tenaga pikiran kita untuk menambah dari yang kita tiru kepada yang lebih baik lagi. Jadi improvisasi bukan dari nol. Jangan ada kata malu, jangan ada kata gengsi, buang jauh-jauh. Oh malu saya belajar sama ini. Kok malu belajar? Saya nggak ada malu. Ini saya juga dengan Edo banyak belajar nih saya sama Edo. Walaupun usia Edo nih jauh di bawah saya, usia anak. Ya Edo ya, saya sering nanya juga sama Edo. Gimana Edo? Tolong beritahu saya Edo, kasih saya ilmu Edo. Iya Pak Gub, ya katanya. Nah dari Edo aja saya belajar coba. Edo nih masih muda tapi udah bisa ngajarin saya yang udah punya cucu 12 orang. Siap. Ya kan, Dok? Apalagi urusan politik. Wah. Udah kayak apa tuh Edo udah ngajarin saya tuh kan. Wah, kalau mau menang nih Pak Gub gini-gini. Kalau mau gini-gini. Wah, udah kelihatan soknya itu kan. Sok yang benar gitu ya. Saya ikutin, siap Edo, siap. Kenapa? Karena ada jejak bukti benernya yang dilakukan oleh Edo yang membuat saya bisa menirunya. Nggak ada salah juga. Oh Pak Profesor belajar sama yang belum doktor. Emang kenapa kalau mau belajar? Oh saya bodoh. Iya memang saya juga bodoh. Enggak. Profesor saya juga banyak bodohnya juga. Nah ini. Sama-sama kepala daerah yang senior nggak mau belajar. Kan rugi. Saya aja belajar kepada Pak Dekarwo, kepada Kang Aher, kepada Isin Limpo, banyak yang saya pelajari. Ya langsung saya minta dukungan, pendampingan dan sebagainya. Ya, dan juga dalam hidup ini juga begitu, belajar aja kepada yang lain untuk memudahkan. Nah, oke, belajar dengan mentor. Itulah mentor gitu. Jadi kita kumpulkan oleh Edo ini di sini ya menjadi mentor-mentor. Kita belajar. Bagaimana Preman itu begini? Nah, ketika ditanya begitu, jawabnya begini, itu udah bukti. Tapi kalau yang ditanya orang nggak punya bukti, dia sukses, dia pedagang nggak sukses, ditanya, entar yang keluar yang gagal, yang kita tiru yang gagal, lah jangan. Ya jangan. Itu untuk sukses. Saya juga bertanya kepada Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu teman saya juga, saya datengin, saya bawa beberapa anak saya juga, ya, coba dia cerita dulu gimana usaha, itu luar biasa perjuangan dia. Dan itu menjadi apa? Menjadi hal yang patut kita tiru, struggle-nya, perjuangannya, dan itu sunnatullah. Ya, kalau kita ikuti, insya Allah hasilnya pun akan sama, bahkan lebih baik daripada yang bersangkutan, yang kita tiru. Jadi kita akan lebih cepat maju dengan adanya mentor. Jika kotor, air menetes, tidaklah bersih air di hulu. Dengan jadikan mentor, kita akan sukses, kita akan lebih cepat maju. Kenapa lebih cepat maju? Karena kita tidak habis waktu untuk trial and error.
Tidak habis waktu untuk gagal dan gagal. Kita langsung untuk melakukan sesuatu yang sudah benar dan terbukti benar. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu sirah Nabi dan juga cerita tentang Nabi dan Rasul yang banyak. Itu tidak sia-sia Allah menceritakan di dalam Al-Quran itu. Kenapa? Walaupun peristiwa sudah sekian abad lamanya, nama orang mungkin bisa beda-beda, tapi kegiatan-kegiatan, event-event dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam Al-Quran itu akan berulang-ulang di zaman ini dan di zaman nanti sampai ke depan. Yang di situ akan menjadi ibrah. Fir'aun, jangan jadi orang Fir'aun, karena jelas gaya Fir'aun yang begini begitu. Bal'am, ulama su, Hamam, teknokrat, koruptor, Korun, ya orang kaya yang pelit, yang bergaya kapitalis dan machiavellis, ujung hidupnya ada dan jangan ditiru. Itu nggak benar. Yang ditiru Nabi Yusuf misalnya kan, bagaimana seorang birokrat yang integritas, yang jujur, yang profesional gitu kan. Jadi ibrah itu ngikut Nabi boleh, tapi kalau kejauhan Nabi nggak bisa ditanya lagi kan udah meninggal, ya udah mentor-mentor yang terlihat sukses yang ada di hadapan. Tapi tentu suksesnya manusia selain Nabi dan Rasul banyak juga kelemahan, nggak apa-apa. Kelemahannya jangan kita ikuti, gagalnya jangan kita turuti. Yang suksesnya kan mudah aja kita melihat, ya. Dan dengan demikian maka kita tidak mulai dari nol. Mentor hadir itu memberikan presentasi, pemaparan, mendedahkan sukses-suksesnya yang kita catat dan kita tiru. Berminat kita dengan apa yang didapati oleh mentor yang sukses itu sesuai dengan tujuan kita. Tadi kan di awal saya sebut tujuan hidup kita, mau jadi apa? Datang itu mentor. Tanya, minta petuahnya. Ya, kalau ada apa masalah kita tanya, pasti ada jawabannya. Dan insya Allah jawaban itu bukan teori, bukan konsep, bukan fiktif, tapi fakta nyata yang dihadapinya. Insya Allah rasanya cocok. Jadi tidak dari nol kita mulai, melangkahnya itu. Ya, dari aleh hendak ke kinol, basah-basah pergi sarapan. Kita mulai tidak lagi dari nol, tapi kita melangkah jauh ke depan. Jadi langkah kita lari jauh ke depan. Ya, lari jauh ke depan, harus lebih lagi. Ya, dan kita bisa punya waktu untuk mengembangkan ya ke depan. Jadi hadirnya mentor itu kita tidak dari nol, kita bisa meniru yang bagus-bagus yang sukses, sehingga kita kembangkan untuk bisa jauh lari ke depan. Beli motor bermerek Honda, dibeli anak muda yang sudah mapan. Itulah pentingnya mentor bagi pemuda. Menerima yang ada, kembangkan ke depan. Galehnya Edo alamu jual kodo. Ya, laku galeh Edo kan, ya kan. Laku itu sih yang mau sampaikan ya, mentor penting bagi pemuda. Ini sekarang 92 orang yang ikut, mungkin besok gara-gara ini bisa ratusan lagi nih Edo yang datang. Terima kasih banyak Pak Prof. Ya, tapi mentor yang terbukti benar, terbukti, jangan lagi proses ya. Kalau saya ini gubernur udah 2 kali, udah selesai. Kalau saya gubernur sekali, berarti saya belum disebut sukses. Kenapa? Berarti yang keduanya kalah kan? Kalau kalah berarti nggak sukses. Kalau saya 2 kali, nggak bisa 3 kali. Kalau Edo malah kalau bisa PIP 3 kali jadi gubernur, kata Edo dulu pernah ngomong sama saya, nggak tuh Edo kok begitu fanatik sama Pak IP gitu kan. Masa disuruh saya jadi gubernur 3 kali, Edo? Ya, jadi cukup 2 kali. Nah, itu boleh. Nanya ke saya, gubernur 2 kali. Sebagai politisi di DPR saya masuk 3 periode, berarti 3 kali saya ikut pemilu. Nah, kalau mau belajar pemilu boleh sama saya juga. Karena saya 3 kali menang terus. Kalau ada yang spesialis kalah di caleg pemilu, jangan minta belajar sama dia. Nah, belajar gagalnya boleh. Oh, gagal-gagal, nah kita catat tuh gagal, jangan diikutin. Karena ada teman kita yang spesialis caleg tuh. Gagal melulu. Nah, itu bisa begitu kan. Nah, kalau yang dari akademisi, bagaimana supaya jadi doktor, jadi profesor? Nah, boleh, karena saya sudah terbukti jadi profesor. Bisa. Oh, bagaimana memulai kegiatan bisnis dari modal sedikit nggak ada sampai bisa sukses? Ah, boleh tuh. Nah, saya juga punya ilmu dan terbukti. Ya, saya sudah
bisa buktikan. Contoh Askia dari bimbel menuju universitas. Gimana coba? Dari bimbel ke universitas. Ya, dari modal dengkul ya bisa sampai miliaran misalnya. Nah, itu boleh yang begitu. Edo nanti keluarkannya yang toko-toko yang sudah terlihat ya memang sukses ya. Dan tidak ada ruginya kita meniru. Jangan malu, jangan segan. Kepada teman, kepada yang lebih muda pun, kalau itu bagus dan baik, tiru saja. Ya, rimbun rumputnya di pokok waru, nampak seekor si induk kambing. Tidak ada ruginya kita meniru, apalagi mentor yang sedia membimbing. Nggak ada ruginya. Dan manfaatkanlah pengalaman suksesnya pada mentor-mentor tersebut. Dari Bogor, pergi bertiga. Pergi liburan ke Pantai Tretes. Pengalaman mentor amatlah berharga. Manfaatkan pengalaman yang terbukti sukses. Nah, tadi yang saya sebut. Manfaatkan pengalaman dari yang terbukti sukses mentor itu. Dan insya Allah pengalaman itu sesuai dengan realita. Bukan konsep, bukan fiktif, bukan teori. Karena sudah teramalkan dan terbukti benar dan sukses. Orang dapat juara. Sederhana aja nih. Juara terus di kelas, juara 1, juara umum di kelas. Kan udah terbukti itu dia juara. Belajar, gimana sih cara belajarnya Anda? Kawan saya ini dapat juara. Coba cerita, oh saya belajarnya sungguh-sungguh, sampai di rumah saya setelah dari sekolah belajar lagi, apa yang saya pelajari saya catat, saya ulang-ulang, tiap hari saya itu. Nah kita belajarnya pas menjelang ujian, nggak pernah nyatet, nggak pernah ngapalinnya, ujungnya nilainya pas-pasan. Kalau diikuti, insya Allah sukses juga. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kita ingin juara umum. Nah, dulu saya waktu SMA juara umum, juara kelas, juara 1, juara umum. Kenapa? Ya karena saya juga belajar dari orang yang pinter juga. Sehingga apa? Dapat ilmu. Jadi nggak ada rugi. Sehingga kita bisa mengembangkan pengalaman itu sesuai dengan realita, sesuai dengan keadaan. Burung hantu hinggap di pandan, burung murai di dahan markisa. Pengalaman itu sesuai keadaan, juga sesuai dengan realita. Jadi pengalaman yang keluar dari orang yang sukses itu insya Allah sesuai dengan realita, sesuai dengan keadaan, dan dari orang yang sukses yang kita jadikan mentor itu mengena sasaran. Ya, dari Pariaman ke Simpang 4, mobil tersisih dari kendaraan. Ilmu dari pengalaman bisa lebih tepat, juga lebih mengena sasaran. Jadi pengalaman dari orang yang sukses tepat dan mengena sasaran. Saya rasa itu saja. Ya, saya rasa harapan Edo ini udah sampai, mudah-mudahan nih Do ya. Kan Edo minta saya narasumber nih kan untuk menyampaikan pesan bahwa pentingnya mentor. Betul sekali. Saya rasa nih udah saya sampaikan. Ilmu bagus, pengalaman sendiri bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita mendapatkan contoh model dari yang sudah sukses sehingga kita mudah cepat berlari. Mudah-mudahan sukses acara ini ya. Anak Dara ikut kontes, tampil pagi urut 8. Mudah-mudahan acara ini sukses. Sukses bagi para pemuda ke depan. Ya, terakhir, ingin sukses, haruslah gigih. Berbuatlah dengan sungguh-sungguh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Prof. Insyaallah. Terima kasih Bapak. Ya Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada Pak Prof. Kalau dijadikan mentor seperti beliau sampaikan tadi, mentor paripurna insya Allah teman-teman, adik-adik sekalian. Karena dengan 4 sisi tadi itu wirausaha, politik, pemberdayaan nagari, kepeloporan, beliau sudah pengalaman dan sudah sampai di titik puncak beliau sendiri di politik, di akademik, di keluarga dan di masyarakat insya Allah. Jadi terima kasih banyak Pak Prof sudah memberikan wejangan, saran, inspirasi kepada anak-anak Pak Prof ini nih semuanya. Dengan bosan-bosan Pak Prof untuk berikan ilmu kepada kami, ingatkan kami. Saya sebagai mente dari beliau sangat terinspirasi betul. Saya studi sampai S3 ini kalau tidak beliau yang menginspirasi saya tidak mungkin stop di S1 saja ya. Jadi karena sama beliau
terinspirasi untuk ilmu beliau, S2 langsung S3. Saya melanjutkan studi, di politik pun saya belajar dari beliau, dan banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya anak-anak beliau, mente-mente beliau, dan kita berbangga, kita bersyukur bagian yang membersamai beliau, menyerap informasi dari beliau. Untuk teman-teman, adik-adik sekalian, kita menghemat waktu, kita tidak membuka pertanyaan yang terlalu banyak, tapi kita kasih kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Mau bertanya silakan raise hand atau langsung buka saja mic-nya. Siapa dulu? Assalamualaikum Bang. Izin bertanya Bang. Ridwan. Kita dulu Farid, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ilmunya Pak Prof Irwan Paino. Ini merupakan teladan saya juga. Sering mengikuti Instagram dan juga media sosial beliau, dan juga informasi-informasi seputar beliau. Yang ingin saya tanyakan Bang, ini simpel aja Bang. Ya, ingin mendengar jawaban dari beliau. Sebagai politisi muda ya, bisa dikatakan seperti itu Bang. Tapi kita masih belajar nih. Ini kita masih istilahnya mau terjun ke politik ya, sudah mulai terjun ke politik Pak Prof. Tapi kita inginkan formula yang pas untuk bagi pemula, politisi pemula ini Pak Prof. Bagaimana langkah yang pasnya untuk memulai ini Pak Prof itu? Bagaimana langkah awal yang pas untuk memulai sebagai politisi pemula ini Pak Prof? Langkah-langkahnya dan tips-tipsnya juga formula yang pas. Mungkin itu saja Bang. Pertanyaan simpelnya Bang. Mungkin untuk jawabannya diminta pada Pak Prof, dikembalikan pada Bang Edo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof, karena takutnya nanti kebanyakan di akhir, kita langsung minta dijawab Pak Prof. Silakan. Posisi pemula nih kiat-kiat seperti apa Pak Prof agar jalurnya bisa sukses? Mungkin Edo, kalau ada beberapa dulu Dok, silakan Dok. Oke, Jadi gabung. Oke, bagi teman-teman Ridwan tadi ada, silakan Ridwan. Ya Bang, terima kasih. Setelah mungkin sedikit tanya Bang, Prof juga tanam pisang rapat-rapat dan berlebat. Kami ucapkan selamat agar kita penuh berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah yang terhormat Bapak Profesor. Suaranya nggak dengar, Ridwan, suaranya. Ridwan, Pak, yang terhormat Bapak Profesor Irwan Paino dan bisa Ridwan ketik aja di chat kayaknya di kolom komentar agar bisa dibacakan. Izin, maaf, nggak putus-putus kayaknya jaringannya. Ridwan, chat aja ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Ini bertanya Bang. Oke, Febi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Febi Saputra Maria dari Pesisir Selatan. Ini sudah pertemuan kedua ya, kemarin kita sama mentor luar biasa juga di kelas leader ini bersama SBLF. Begini Bang Edo Anderson, direktur kita ya. Alhamdulillah kita di agenda ini sudah ada pemetaan gitu, sesuai dengan minat bakat dan kompetensi atau skill apa yang akan kita kembangkan untuk kedepannya gitu. Ini kan tak terlepas dari dasar-dasar yang telah kita miliki, dan alhamdulillah kita sudah ada pemetaan terhadap itu. Jadi gimana Pak Prof kita istiqomah dengan kelas itu gitu. Kita benar-benar mendapatkan, kan tadi kan ada teorinya, ada pengalamannya, ada buktinya. Kan kolaborasi di antara itu kan akan kita dapatkan nanti di mentor kita gitu kan. Ini masih ada loh 3 bulan lagi kita akan menjelajah di kelas ini. Kadang-kadang nanti kita semangat di pekan pertemuan ini, besok nggak semangat lagi gitu.
Gimana supaya kita istiqomah di kelas ini sampai kita melewati semua proses dan siap untuk terjun ke medan pertempuran gitu kan. Maksudnya seperti itu. Kembalikan kepada Bang Edo. Terima kasih, PB. Ditangkap pertanyaannya. Kita cukupkan yang bertanya di ruangan Zoom. Kita tangkap dari pertanyaan yang ada di pesan. Satu lagi Pak Prof, ada pertanyaan nih adik-adik kita, anak-anak kita. Pak Prof kan pernah kalah itu 2005. Di 2005 pernah kalah. Atau gimana cara beliau Pak Prof bisa bangkit lagi dan memacu untuk bisa menang di 2010 dan 2015 ya. Berikut Pak Prof dari Iskandar dari Agam bertanya, apa keinginan Pak Prof selama jadi gubernur yang belum tercapai dan apa kendalanya? Itu dari Iskandar. Terakhir ini dari Rahmi, Pak Prof, jika kita multi talenta, bagaimana cara kita menentukan tujuan prioritas? Jadi kalau kita multi talenta, gimana cara kita menentukan tujuan prioritas kita seperti apa? Jadi ada 5 nih Pak Prof. Dari pertama 1, politisi pemula ini kiat-kiatnya seperti apa agar jalurnya benar ya Pak Prof. Yang kedua dari Feby, menjaga istiqomah, konsistensi dalam belajar ini seperti apa. Yang 3 lagi itu rata-rata ke Pak Prof ini soal kalah pemilu 2005 dan apa yang belum tercapai dari Pak Prof. Dan kita sebagai multi talenta ini tujuan prioritas kita seperti apa. Mungkin kita cukupkan teman-teman 5 pertanyaan ini. Ada pertanyaan lagi Pak Prof. Ya. Kita serahkan pada Pak Prof. Baik, ada 5 ya. Oke ya. Siap. Pertama dari Farid ya. Jadi begini, formula yang pas untuk politisi pemula. Jadi begini ya, untuk jadi politisi, untuk jadi birokrat, jadi kepala daerah, jadi akademisi sebagai guru besar, itu kan tidak ujuk-ujuk. Jadi pengusaha yang sukses tidak ujuk-ujuk. Ibarat tangga yang kita ingin naik itu kan sampai di atas pasti dimulai dari bawah. Ya, dari bawah. Nah, sekarang politisi. Apa yang kita mulai dari bawah? Itu aktivis. Politisi itu mesti aktivis. Harus aktivis. Kalau nggak aktivis nggak bisa. Aktivis harus pandai bicara, pandai ngomong, pandai pidato, pandai kampanye, pandai lobby, pandai nego, pandai komunikasi, pandai bergaul, banyak networking, banyak jaringan. Ya kan, kesana kemari, dia ramah, santun, dia diterima oleh semua orang sebagai. Nah, itu harus dikembangkan. Yang ada persyaratan atau requirement sebagai politisi. Dan itu dilakukan oleh para pemula-pemula. Jangan pemula, misalnya ingin jadi politisi, tapi dia nggak bergaul. Dia nggak aktivis, ya nggak bakal bisa. Dia nggak aktif di berbagai organisasi, nggak bisa. Dia harus aktif. Ya, jadi seperti contoh saya dulu. Buat sekolahan. Orang kenal Iwan Praetno. Hadir di berbagai seminar sebagai psikolog pada waktu tahun 80-an, 90-an. Kemudian tampil sebagai tokoh pendidik dulu. Jadi kalau masih ingat, cuma sekarang orang nggak lupa ya. Dulu saya ingat betul, orang menyebut Pak Ipin ini tokoh pendidikan. Ya tahun-tahun 2000-an, tahun 90-an, tahun 2000-an itu tokoh pendidikan. Betul. Tapi nggak tahu kenapa setelah jadi gubernur, setelah jadi politisi, orang nggak mengungkapkan itu lagi, mungkin udah kalah gaungnya saya sebagai seorang birokrat gubernur atau politisi. Tapi yang saya ingin saya sebut contohkan adalah kita membangun diri kita dengan potensi yang ada. Jadi kalau misalnya Farid punya potensi apa, bangun potensi itu. Ya, bangun potensi itu. Ya, apa misalnya sebagai akademisi tampil di berbagai narasumber. Tentu kita harus berkualitas sehingga orang mengundang kita terus-menerus. Kalau nggak berkualitas nggak bisa. Contoh misalnya, sekarang saya tidak lagi gubernur, tapi ada yang menarik. Apa yang menarik? Hampir tiap minggu saya itu dapat undangan menjadi penasehat nikah. Jadi setiap ada yang pernikahan, setelah selesai ijab kabul, itu saya diminta jadi penasehat nikah. Ini tidak biasa. Artinya orang biasa setelah ijab kabul selesai sudah. Kalaupun ada nasihat mungkin satu-satu ada. Tapi ini
Nah, sekarang kenapa? Nah, ingin saya sampaikan kepada Farid. Ternyata, coba tanya kepada orang, oh ternyata orang ngundang-ngundang saya itu ada something pada penyampaian saya yang kemudian membuat orang mengundang saya. Nah, jadi ini urusan bukan gubernur. Penasihat nikah tuh nggak ada urusan gubernur, nggak ada urusan dengan politisi. Ini adalah masalah kompetensi yang saya kembangkan, yang kemudian orang mengenal saya. Nah, coba kalau diulang flashback ke belakang ya, misal dulu tahun 90-an, tahun 90-an sebelum saya jadi gubernur, sebelum saya jadi politisi, ketika saya sering tampil diundang orang sebagai penasihat nikah dan sebagainya, kan orang jadi kenal. Oh Pak Irwan, oh Pak Irwan, oh Pak Irwan. Nah, ketika sudah begitu saya mencalonkan diri di partai manapun, orang tahu dan insya Allah orang yang pernah ngundang-ngundang saya itu bakal milih saya itu. Karena dia memang suka sama saya, bukti dia ngundang saya. Nah, itu contoh. Tapi saya kan udah nggak jadi gubernur lagi, nggak jadi politisi lagi. Ini hanya pengabdian. Tapi itu contoh buat Farid yang masih muda, tunjukkan suatu potensi yang kita miliki, yang kemudian orang bisa melihat, dan itu menjadi jualan kita. Yang menjadi jualan kita. Ya nggak usah ada jualan kita, orang undang kita. Nah, ini saya bantu istri saya, anggota DPR RI, yang sering diundang itu menjadi menyampai seminar narasumber parenting. Ya parenting. Jadi jualan juga. Orang ngundang kita parenting mengenai keluarga dan sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi dari ibu-ibu, dari orang yang dengar, itu melihat kita ada sesuatu yang dia ingin pelajari, dan itu menjadi tren dan orang pada ngundang. Nah sekarang kalau kita mau jadi politisi orang nggak kenal, orang nggak ngundang kita, lu terus gimana? Oh Farid siapa katanya? Orang nggak kenal. Sekarang bagaimana Farid memperkenalkan diri? Oh, mempelaga-lagakan diri. Oh, amu Farid, atau siang deh. Kemengang, kan begitu kata orang. Nah, jadi untuk menjadi politisi itu harus dimunculkan. Ini kayak Edo nih, rebutan para politisi nih untuk jadi caleg nih, karena udah banyak dikenal orang. Tapi harus dikembangkan lagi Edo ya. Baru kenal orang Edo sebagai surveyor gitu kan, survei politik segala macam. Tapi ke kalangan bawah belum, masih elit. Kalau elit udah kenal, elit politik. Tapi kan yang milik kita bukan hanya elit. Betul. Nah, seperti Buya Meheldi. Buya Meheldi itu kan ustadz ya. Nah, kalau Farid jadi ustadz bagus juga. Makanya Buya Meheldi dipanggil Buya. Orang udah mengenal dia sebagai ustadz, penceramah, khotbah Jumat, kesana kemari, ketemu masyarakat. Sehingga ketika tampil siapa tuh? Meheldi calon, oh Buya, udah kenal. Tapi kalau nggak kenal nggak bisa. Nah, jadi sebagai politisi harus ada brand yang kita tampilkan dari diri kita, ya dari diri kita. Saya sebetulnya jadi penasihat nikah tuh kebetulan saja, ya kebetulan. Tapi tak kenapa orang nggak kenal pun minta saya juga. Ini jadwal saya untuk sampai Desember, Januari itu sudah ada yang ngundang saya untuk jadi penasihat nikah. Yang di Jakarta ada, yang di Padang ada, yang di daerah juga ada, ya banyak gitu. Artinya apa? Itu brand. Saya contohkan itu brand. Kalau dulu, waktu awal-awal dulu saya sebagai tokoh pendidikan, itu yang saya sebut. Kenapa? Karena ada Askia. Saya memulai pendidikan Islam, pakai kerudung. Jadi yang pertama kali memakai kerudung sekolah itu ya Askia tahun 88. Ya tahun 88. Ya mulainya. Ya. Kalau Pak Fauzi Bahar bilang dia sebagai wali kota, dia sudah tahun 2000-an. Kita jauh 12 tahun sebelumnya sudah anak SD Askia udah pakai jilbab, ya belum ada lagi yang lain pakai aturan seperti itu. Nah, jadi orang mengenal, jadi ada jualan, ya Farid. Nah, oke. Namun demikian Farid, ya setelah kita mengungkap potensi yang kita miliki ke publik, yang orang kemudian tertarik dan suka pada kita, ada satu lagi, munculkan karakter yang baik. Integritas, jujur, sopan. Ini Minang. Jangan sekali-sekali menjelekkan orang, jangan sekali-sekali kita mengejek, menyerang. Itu orang Minang nggak suka. Itu kalau kita maju nggak dipilih itu. Jadi pokoknya orang yang baik aja. Jadi orang baik gimana sih orang baik? Nggak menyerang. Jadi politisi tidak membenarkan kita mengkritik, mengejek, memfitnah, membuli, nggak boleh. Itu dosa juga. Nah jadi itu aja. Ya, dan
Saya kan jadi anggota DPR RI itu usia 34 ya. 34 ya usianya. Kan masih muda itu kan. Dan itu udah langsung jadi ketua komisi. Itu berapa umur Edo sekarang, Dok? 32 Pak Gop. Oh, 32. Masih 2000. kalah sama saya, Dok. 32 belum kelihatan nih jadi politisinya nih kan. Siap, Pak. Ustaz, insyaallah. Nah, itu umur 22 23 udah punya anak saya, Dok, ya. Udah duluan juga dari Edo nih ya. Udah kalah banyak lah Edo sih ya. Jauh Oke, tinggal. jadi oke ya, Farid gitu ya. Pokoknya mulai aja Farid dengan apa yang Siap. Farid mampu dan bisa, oke? Siap Pak Prof. Kemudian Makasih, Pak Ridwan Prof. belum ada nih, Ridwan tadi mohon maaf nih, nggak kejelas. Di chatnya juga nggak ada di chatnya nih Ridwan. Ada nih, sudah Sudah sama. direkap dengan Rahmi Bang, oke, dah. Nah, bagaimana istiqomah? Ya, Feby ya. Tadi Feby. kembali kepada yang saya sampaikan, tujuan. Ya, Feby Saputra nih, tujuan kita tuh apa? Feby udah punya tujuan belum? Kalau sudah punya tujuan, insya Allah istiqomah di sini. Saya nih sebetulnya kalau ada waktu saya mau ngikutin juga nih. Mungkin banyak mentor-mentor yang ada di sini yang saya perlu tiru, yang saya belum pernah lakukan, yang saya belum bisa lakukan. Boleh nggak Edo saya ikut, Dok? Jadi peserta, Dok? Aduh, Pak Gop. Nggak enak saya. Insyaallah. Oh, nggak enak. Nah, jadi tujuan Feby, harus ada tujuan. Tadi kan sudah saya bilang, kalau kita punya tujuan yang mau dituju, wah langkah keluar rumah tuh tegap, terarah, tertuju, gerak tangan, gerak kaki kita menuju dan mantap konsisten. Tapi kalau nggak jelas tujuannya, ragu-ragu, bimbang, malas, nggak jalan. Nah, begitu juga kalau masih ragu ya, mantepkan nih dengan mentor ini kita bisa dapat ilmu banyak dan kita bisa belajar banyak. Ya, jawabannya gitu ya Feby ya. Tujuan. Nah, kalah 2005 itu menjadi pelajaran, tapi kalahnya saya dengan Pak Gamawan itu cuma 2%. 2 atau 3%, hampir 3%, 2%-an. Dikit kalahnya. Dan pada waktu itu memang kalau jujur belum ada persiapan. Ya, belum ada persiapan sama sekali. Jadi persiapan saya baru 2 kali menjadi anggota DPR RI. Ya, sedangkan Pak Gamawan sudah jadi bupati 2 periode, sudah juga menjadi pejabat gubernur, udah dikenal oleh masyarakat lebih duluan dibanding saya. Nggak apa-apa, belajar dari pengalaman. Tapi kalau ada yang mau langsung sukses, ya bagus kan, jangan ngikutin saya. Kan tadi saya bilang kalau ada yang lebih baik, ikutin lebih baik, yang langsung menang gitu. Jangan langsung kalah dulu. Kalau saya mau mulai dengan kalah dulu, tapi dari situ saya belajar, oh begini. Akhirnya saya tidak mengulangi yang gagal dan insya Allah kemudian bisa berhasil. Oke ya. Keinginannya belum tercapai selama gubernur. Ini begini, kalau ditanya begini, jawaban saya sederhana, tercapai semua keinginan saya. Cuman ada yang nilai 7, maunya 10 dapat 7, maunya 9 dapat 6. Nah, begitu aja. Yang kita kan dibiasakan menerima takdir. Kalau sudah usaha maksimal, doa, dapat segitu, alhamdulillah. Nggak ada yang kita kecewa, ingin 10 dapat 7, alhamdulillah. Dapat 6, alhamdulillah. Yang penting kita kerja maksimal, penuh. Ya, kalau keinginan kita pasti punya keinginan terus, tapi kan kalau udah nggak jadi gubernur lagi, mau keinginan apa lagi? Kan nggak ada lagi, kita nggak punya jabatan. Oke ya. Nah, kemudian terakhir menentukan pilihan dari banyak talenta. Gampang. Talenta itu kebanggaan semua, tapi untuk yang menghasilkan dan bermanfaat untuk masyarakat itu yang dipilih. Ya, supaya apa? Supaya kita hidup pun lebih bermakna, lebih sejahtera, ya lebih mendapatkan manfaat yang lebih. Ya, saya punya talenta olahragawan, saya punya talenta musik, tapi juga saya punya talenta sebagai psikolog, saya punya talenta sebagai pemimpin. Nah, yang menghasilkan itu yang saya kembangkan di psikolognya sehingga menjadi akademisi. Ya, kalau yang lainnya hobi saja, nggak perlu dijadikan sebagai penghasilan karena nggak juga dapat penghasilan. Jadi talenta banyak tapi kita pilih, tapi jangan matikan talenta itu, biarkan hidup di diri kita yang membuat hidup kita jadi dinamis, hidup kita menjadi bermakna, hidup kita menjadi enak gitu kan. Coba kalau kita hidup tanpa talenta, tanpa hobi. Wah, susah ya. Hidup tanpa hobi.
kan susah, nggak semangat hidup. Tapi kalau udah hobi, wah semangat. Misalnya saya besok mau main badminton, hobi saya, wah dari sekarang udah semangat tuh nunggu besok main itu. Kan ada semangat kita. Nah, kemudian kita ada hobi apa gitu kan. Nah, itu kan terus apalagi talenta juga. Itu diikuti dan pilih saja mana yang terbaik untuk dijadikan sebagai suatu tujuan yang pertama yang prioritas. Udah 55 saya jawab semua nih. Alhamdulillah, Pak Prof. Terakhir Pak Prof, ini kayak pernah saya dengar dari Pak Prof, membagi waktu antara karir dan keluarga Pak Prof. Jadi Pak Prof punya anak 10, karir sangat bagus, membagi waktunya seperti apa Pak Prof? Ya gini, waktu kita kan sama 24 jam. Betul. Yang menjadi catatan adalah waktu yang 24 jam itu untuk apa? Nah, kebanyakan itu nggak diisi untuk apa yang baik, untuk apa yang bermanfaat. Contohnya nggak terisi itu adalah dari sisi jadwal yang mengisi 24 jam itu. Coba sekarang saya tanya ke Ananda ini, selesai jam 9:30 ini ngapain? Besok pagi habis subuh ngapain? Jawab dalam hati. Kalau ada jawabannya belum tahu Pak, belum ada kegiatan Pak, nah itu berarti dia sia-sia. Kalau tanya ke saya, ada jadwal saya besok pagi pergi jalan ini, pergi ke sini sampai malam. Ya, besok pagi saya harus pergi jam 6 ke Agam, ada melantik Inkanas, cabang Agam karena saya ketua Sumbar, langsung nyambung ya dengan seminar parenting dengan istri sampai zuhur. Nah, di tengah-tengah pagi itu sampai sore saya pasti membuka HP saya karena saya sebagai rektor juga sekarang ada asesmen lapangannya sedang melihat akreditasi. Jadi standby langsung ke Askia, rapat lagi sampai sore. Pulang ke rumah, siap-siap habis Isya, sebelum Isya setelah maghrib, ayah Isya, tablik akbar di Pilakui. Nah, hari Minggu ada pernikahan, ada pasawir, pernikahan ada di PRD Pariaman. Hari Minggu terus sampai ke bawah. Malamnya main badminton, Seninnya begitu, ada rapat ini itu penuh. Ya, terus belum lagi itu kegiatan rutin. Yang bukan kegiatan rutin, kegiatannya saya jadwal. Yang kegiatan rutin. Tadi saya habis maghrib baca Quran dulu sambil nunggu jam 8. Nah, besok pagi habis subuh baca 2 masyurat. Belum berangkat baca saya sholat duha. Senin Kamis puasa. Terus begitu aja. Kita isi. Nah, coba sekarang untuk menjadikan 24 jam itu coba. Jawaban saya, pertanyaan saya tadi jawab. Ngapain besok? Nah, kalau belum ada kegiatan, nah itu something yang membuat kita gagal. Isi. Nah, bagaimana cara mengisinya saya? Ada untuk keluarga, ada untuk acara dengan istri, dengan anak, dengan cucu. Dibuat acaranya. Tapi juga nggak kalah, saya juga aktif di partai juga. Saya juga aktif di sana-sini juga. 24 jam, cukup. Nah, yang lain gimana? Nggak cukup. Karena dipakai untuk nganggur, untuk ngelamun, untuk tidur, untuk main atau sesuatu. Oh, main boleh saja. Jadwalin main. 2 jam, 3 jam, jangan tiap hari. Coba 24 jam. Oh, tidurnya kebanyakan. Ada juga yang tidur kebanyakan. Ngapain? Tidur kebanyakan. Cukup-cukup aja. Kebanyakan berlebih juga. Badan nggak enak juga. Tapi membuat kita tidur yang tidak kita sakit cukup. Selebihnya kita produktif. Nah, jadi mengisi jadwal itu Edo. Ya, jadwal apa yang kita isi, yang kita anggap baik. Nah, kalau saya melihat keluarga yang pertama. Siap. Baru yang lain kedua, ketiga. Kenapa? Yang membuat kita selamat dunia akhirat adalah keluarga. Yang selamanya bersama kita keluarga. Oh, pekerjaan habis. Saya pekerjaan gubernur habis. Bahkan kepala-kepala dinas yang dulu saya lantik juga belum tentu bisa ngangkat telepon saya sekarang. Nah, gimana? Oh, saya dulu habis-habisan untuk dia. Setelah saya nggak jabatan, malah dia lupa saya. Rugi kan? Ini pesannya Pak Ajurana sama saya itu. Nah, kalau keluarga nggak bakal lupa sampai mati. Nah, itu
Jadi itu yang kita jadikan prioritas ya, itu kita jadikan utama. Nah, yang lain kebaikan-kebaikan lain kita lakukan ya satu persatu. Silakan kalau ada yang lain, kalau enggak cukup udah jam 10. Silakan Edo. Ustadz, Pak Prof, alhamdulillahirobbilalamin, ilmu, inspirasi dan jawaban-jawaban tadi, makasih banyak. Kita doakan beliau, Pak Prof sehat. Dia ada yang Amin. Pak Prof jadi menteri ini, insya Allah. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan ini pencapaian beliau terlebih terkurang, mudah-mudahan ini jadi sebuah wawasan semangat untuk kita bersama. Pak Prof jangan bosan-bosan untuk membersami kami anak-anak Prof ini semuanya, agar memang sama-sama belajar kepada Pak Prof dan banyak seperti saran-saran beliau tadi pada mentor-mentor yang sudah sukses dan pengalaman insya Allah. Pak Prof, kami terima kasih banyak. Mohon maaf jamuan kami yang tidak pada tempatnya. Hanya doa yang kami sampaikan kepada Pak Prof, semoga sehat dan sukses dalam aktivitasnya. Kita akhiri, teman-teman, adik-adik sekalian, insya Allah dalam 2 malam ini kita akan bersama dengan narasumber keynote speaker lainnya, nanti dikabari di grup. Terlebih kurang kami sebagai penyelenggara mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Jadi berkah Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bapak Prof. Terima kasih, Terima kasih Pak Bang Edo. Prof. Bang Edo. Thanks Bang. Screenshot nampaknya lo deh Bang. Alah, Mas. Sesi foto bersama sudah Bang. Oke, sip. Nanti insya Allah Edo. dari Pak Anies Baswedan besok hari Minggu dengan Wagub. Berarti malam besok aja sama Pak Anies Bang ya, malam besok. Kalau memang tidak terkonfirmasi jadwal beliau, kita ketemu Minggu malam aja. Oke, sip Bang. Insyaallah. Anies sampai kita nanti. Lanjutkan. Siap. Siap. Thank you. Jaga semangat. Sama. Oke, Bang. Masih ada agenda setelah ini. Terima kasih. Thank you, Maedo. Thank you Bang Edo, luar biasa. Jaya SBLF. Jalan terus. Jaya terus SBLF. Gas.